Right hand. Oh! Manny, left hand shots from Manny Pacquiao. He scores a colossal right. What an amazing fight. What an amazing, stunning knockout performance by Marquez. Ya, Sobat AJB Arena, ini adalah salah satu laga yang cukup keras. Kisah petinju Indonesia yang meraih gelar Super Champions usai kalahkan Juan Manuel Marquez, petinju asal Meksiko, si penumbang Manny Pacquiao. Pertandingan ini sendiri digelar pada 4 Maret 2006. Seperti diketahui bahwa Juan Manuel Marquez adalah salah satu petinju terkuat di kelas bulu. Ia bahkan pernah mengalahkan petinju asal Filipina yaitu Manny Pacquiao lewat kemenangan KO. Right hand. Oh! It's the keystone moment of his career. Manny Pacquiao is still facing. Petinju asal Meksiko ini juga pernah merebut gelar juara WBA dan IBF. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut. Down goes Diaz. Do that. What you just saw was a really. Jadi tak heran kemenangannya Chris John petinju Indonesia atas Marquez tentunya menjadi salah satu yang bersejarah dalam karirnya. Bagaimanakah kisah duelnya? Kita lihat selengkapnya. Pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas bulu versi badan tinju dunia WBA. Oh, beradu pukulan keduanya. Sehingga sulit untuk mendapatkan peluang. Dua kali hukuman Marquez. Malam hari ini apakah gaya yang mengenai pukulan Marquez dari Musanto? Telak sekali hook kiri. Ya lagi adu pukulan. Cepat beruntun pukulan Chris John. Telak tadi mengenai Musanto. Dua kali. Inilah pukulan terbaik dari Chris John. Marquez memang penuh persiapan untuk datang menghadapi pertarungan kali ini berhadapan dengan Chris John. Oh, beradu pukulan keduanya. Bel ronde pertama telah dibunyikan, kedua petinju langsung terlihat aktif melakukan pukulan-pukulan dengan memancing lawan. Jab-jab yang masih menjadi senjata kedua petinju untuk membuka pertahanan. Kedua petinju ini juga sepertinya tidak punya ragu-ragu ataupun canggung lagi dalam menghadapi lawannya masing-masing. Baik Chris John maupun Marquez juga sempat beradu pukul di ronde pertama ini. Ya. Memperlihatkan kecepatan keduanya baik Chris John maupun Marquez. Dan pukulan-pukulan. Pukulan pertama Chris John yang mengena. Dan kembali beradu pukulan keduanya. Di ronde kedua, pertarungan semakin keras. Keduanya kembali memperlihatkan kecepatan dan kekuatan dalam beradu pukulan. Ya, kedua-duanya saling memukul, tapi pertahanan kedua-duanya masih tangguh atau bagus, sehingga sulit untuk mendapatkan peluang. Dua kali hukuman Marquez. Ya, kembali beruntun dari Marquez. Kemudian petinju Meksiko ini berhasil menyerangkan hook kanannya yang keras dan telak hingga membuat Chris John ini terdongak. Gaya yang ditampilkan Chris malam hari ini apakah gaya yang mengenai pukulan Marquez dari Musanto? Telak sekali hook kiri, hook kanan dari Marquez membuat kepala Chris John sedikit terlontar atau goyah. Kemudian lagi-lagi hook kiri Marquez juga kembali menggoyahkan petinju Indonesia asal Banjarnegara tersebut. Ya lagi adu pukulan ke arah perut pukulan Marquez. Ya, sementara penonton di Golden Gate Arena Tenggarong Kutai Kartanegara ini seolah-olah tertegun langsung dengan penampilan keduanya, sehingga dukungan dan supportnya tidak terdengar sejak tadi awal ronde kedua ini berlangsung. Satu kiri keras Marquez. Sudah tercatat dua kali Chris John tergoyang di ronde kedua ini. Pertama tadi pukulan hook kanan ke arah kepala dan yang kedua ke arah badan. Tubuh Chris John tergoyang pertama kali ke kepala dan kedua kali ke badan pada ronde ini. Ya, beruntun dua pukulan kiri dari Marquez yang cepat ke arah perut. Di ronde yang ketiga, kedua petinju kembali harus beradu pukul hingga nampak para penonton yang hadir menyaksikan pertarungan ini terlihat tegang dan fokus ke arah arena. Kembali keduanya harus berbalas pukul, namun Chris John berhasil mendominasi di ronde ketiga ini. Cepat beruntun pukulan Chris John. Telak tadi mengenai Musanto. Dua kali. Inilah pukulan terbaik dari Chris John. Saksikan bagaimana tadi cepatnya pukulan Chris John. Ya, lagi-lagi mencoba memotong, menekan tadi. Untuk memukul yang paling besar adalah pukulan beruntun. Tadi mengenai pukulan balasan Marquez. Iya.
Ya, lagi mencoba masuk mendekat dengan serangkaian pukulan Chris John tadi. Jab, cepat pula balasan Marquez. Ada hook kanan Chris John ke perut lawan. Ya, cepat pula balasan Chris John. Dan bagaimana ronde ini adalah buat Chris John. Ya. Saksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas bulu WBA World Furious Featherweight Championships 2006, Chris John dan Marquez. Di ronde yang keempat, intensitas pertarungan keduanya belum mengendur. Pukulan-pukulan cepat juga terus diupayakan oleh kedua petinju. Kemudian lagi-lagi petinju Indonesia Chris John ini berhasil mendaratkan pukulan uppercut-nya ke arah Marquez. Dua uppercut Chris John, uppercut kanan, telak mengena tadi. Serangan Chris John, namun dibalas pula oleh Marquez. Ya, dipotong oleh Marquez tadi dengan hook kirinya. Terlihat sangat ketat sekali kedua petinju ini melakukan duel. Dan Chris John kembali mampu menyerangkan hook kirinya di menit akhir ronde keempat. Ancang-ancangkannya dan Hook kiri Chris John, pukulan telak Chris John pada ronde ini lebih banyak. Di ronde yang kelima, jual beli pukulan terus diperagakan oleh keduanya. Dan uppercut kanan kali ini dari Chris John kembali mengenai dengan telak. Bagus sekali. Namun petinju Meksiko juga berhasil memberikan pukulan hook kanan yang telak juga ke arah Chris John. Bertinju mereka. Ya. Hook kanan Marquez Musamsul. Betul. Balasan Chris John cepat. Kendati demikian, penampilan petinju Indonesia mampu menyulitkan dan menggetarkan nyali lawan. Walaupun kala itu Chris John masih menjalani laganya sebanyak 38 kali, sementara Marquez sudah 48 kali berlaga kala itu. Kelihatan mencari angka atau mendapatkan angka lebih. Dan sempat Chris John menerima pukulan. Lagi. Mencoba uppercut pula Marquez. Menekan, kita lihat Marquez. Ya. 3 ronde terakhir kita lihat persaingan kedua petinju memang makin melemah. Ya. Hingga pada akhirnya pertarungan memasuki ronde pamungkas, yaitu ronde ke-12. Dapat tekanan tadi Chris John dari Marquez. Ya, Marquez. Balasan Chris John. Berkat kanan. Ada. Di akhir ronde ini, Chris John mencoba untuk meladeni tekanan lawan hingga pertarungan sempat begitu ketat dan menegangkan. Keduanya saling fight hingga lonceng berbunyi. Kanan telak dari Marquez. Artinya tidak akan berakhir dengan KO. Dengan demikian, setelah penghitungan angka ketiga hakim bahwa memberikan angka Hakim A 116-110, Hakim B 117-111, dan Hakim C 116-112. Dengan demikian, pertarungan tersebut dimenangkan dengan angka mutlak atau unanimous decision oleh Chris John. Kita ikuti sekarang ronde pertama dari 12 ronde yang dijadwalkan untuk pertarungan ini. Jab kiri menendang dari Chris John. Ya, pada kala itu juga petinju terbaik Indonesia Chris John juga masih ingat betapa sakit dan menderitanya menghadapi petinju seniornya yang juga masih petinju dari Indonesia, yaitu Muhammad Al-Farizi. Dia selain babak belur dihajar sampai terjatuh 2 kali di atas ring, hidungnya juga pun berdarah-darah karena patah di bogem lawan. Hal ini diungkapkan juara Super Champions kelas bulu World Boxing Association atau WBA saat ditanyai mengenai masa-masa pemulihan dari sakit maupun luka usai bertinju di atas ring. Pertahanannya ya. Belum terlihat, terutama kepala Al-Farizi. Kita lihat dagunya masih terangkat. Dan uppercut telah dilakukan oleh Al-Farizi. apa yang terjadi? Tidak Uppercut. Ya, ada beberapa kategori paling sulit. Yang pertama adalah saat saya di 99 itu kejuaraan nasional lawan Al-Farizi, karena saya waktu itu jatuh dan terpukul ya telak gitu kan, tapi saya bisa bangkit dan bisa menangkan pertandingan. Dan setelah selesai pertandingan itu pun hidung saya patah. kena pukul, walaupun yang lainnya udah bengkak-bengkak, tapi yang paling parah hidung patah. Itu yang waduh, itu yang menurut saya berat.
Ya, kembali Mustafa. beruntung. Ya. Sempoyongan dan terjatuh. Wasit memerintahkan Alvarezi kembali ke pojoknya, sementara Chris John dihitung dua kali sudah terjatuh, dan kondisi Chris John dalam keadaan mengkhawatirkan sekarang. Ya, satu kali hitungan lagi berarti selesai pertandingan ini. Ya. Yang kedua tentunya yang lawan Juanel Marquez. Marquez juga, ya siapa yang nggak tahu dia kan, maksudnya dengan pengalaman bertandingnya. Ya itu yang luar biasa juga, dan ya, pastinya yang terakhir yang lawan saya lebih baik waktu itu. Liczenie na koncie Chrisa Johna jest lekko zamroczony, jest nieprzytomny. No i co Tylko teraz? mało czasu dla Weczeki, Łukasz, bardzo mało czasu. Znów trochę za późno ten finisz chyba rozpoczął. Jeśli chce tą walkę wygrać przed czasem, no to nie może sobie pozwalać chyba na ten finisz. Nah, waktu itu memang pertandingan di Kalimantan waktu itu ya, Kukar ya, di Kutai waktu itu. Nah waktu itu tuan rumah memang kan, berarti kan itu salah satu yang mungkin lebih diunggulkan sebagai tuan rumah adalah memang saya udah biasa dengan cuaca yang ada saat itu kan. Dukungan penonton pasti, dan satu lagi yang saat itu membuat saya lebih sebagai tuan rumah adalah ring kita bisa buat standar atau buat maksimal. Którego wcześniej chwaliłem, a nie zauważył czystego ciosu, jaki padł w poprzedniej rundzie. No i mamy liczenie na koncie Chrisa Johna, jest lekko zamroczony, jest nieprzytomny. No i co Tylko teraz? mało czasu dla Weczeki, Łukasz, bardzo mało czasu. Znów trochę za późno ten finisz chyba rozpoczął. Jeśli chce tą walkę wygrać przed czasem, no to nie może sobie pozwalać chyba na ten finisz. Pertarungan perebutan gelar kelas bulu WBA Super yang diadakan di Australia pada 6 Desember 2013 menjadi salah satu momen tersedih bagi dunia tinju Indonesia. Pasalnya, untuk pertama kalinya petinju kebanggaan tanah air yaitu Chris John menderita kekalahan atas petinju Afrika Selatan. Chris John yang dijuluki sebagai The Dragon memutuskan untuk menyerah pada akhir ronde ke-6. Ya, kekalahan tersebut menjadi kekalahan pertama sepanjang karir profesional Chris John, sekaligus mengakhiri kekuasaannya terhadap sabuk juara dunia WBA yang sudah berjalan 10 tahun.